Smart listener, selamat siang. Masih dalam Smart Showbiz siang hari ini edisi tanggal 22 Oktober 2022. Ini untuk Anda pecinta musik klasik ya. Siapkan waktu Anda tepatnya di tanggal 23 besok di 23 Oktober karena akan ada konser orkestra klasik secara outdoor. Gimana sensasinya dan seperti apa acaranya? Sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Yunis Tong selaku Managing Director dari Aula Simfoni Jakarta. Selamat siang, Mbak Yunis. Selamat siang, apa kabarnya? Sehat, kabarnya baik ya, Mbak Yunis ya. Baik, Oke, excited. excited sekali gitu ya untuk menyambut konser Akbar besok gitu. Tapi mungkin semua listeners pada penasaran, tetapi kita mau kenalan dulu sebenarnya sama Aula Simfoni Jakarta, Mbak Yunis. Sebenarnya boleh dijelaskan secara singkat nggak? Aula Simfoni Jakarta itu apa sih sebenarnya? Jadi Aula Simfoni Jakarta itu satu gedung konser klasik yang dibangun tahun 2009. Oke. Di Indonesia ini memang kita cukup telat ya untuk membangun konser musik klasik gitu. Mhm. Tetapi kan it's better late than never kan gitu. Yes. Jadi memang dibikin sejak tahun 2009 karena memang ayah saya, si Pentong, dia sangat cinta dengan musik klasik dan sudah lama menunggu kok nggak ada yang, kok maksudnya nggak ada yang mempelopori gitu loh, nggak ada yang membangun gitu. Dan waktu itu memang konser klasik itu setahun sekali diadakannya. Dan oleh waktu itu masih ada Pak Adi Dharma ya, temennya ayah saya juga. Nah, sejak 2009 memang yang suka klasik ayah saya, dia mulai membangun concert hall. Lalu juga ada satu orkestra, dia membangun juga bikin Jakarta Symphony Orchestra. Mhm. Dan juga nanti ada Jakarta Oratorio Society, itu satu kur khusus nyanyi lagu-lagu oratorio yang dibikin sejak tahun 1986 begitu. Mhm. Nah, konser hall ini mengadakan konser selama setiap bulan. Oke. Ya, memang jarang sekali untuk Indonesia pada saat itu untuk mengadakan konser karena juga kalau ada konser berarti harus ada biaya yang dikeluarkan, Yes. ya. Tetapi juga itu membangun dan memberikan semangat kepada orang-orang pemusik-pemusik Indonesia karena mereka akhirnya ada satu wadah di mana untuk menyalurkan bakat dan talenta mereka dan cinta mereka terhadap musik klasik itu, gitu. Oke, dan kita tahu juga penikmat musik klasik di Indonesia itu cukup besar, tapi memang, apa ya, para pelaku-pelakunya nih ya, Mbak Yunis ya, kita akui memang belum secara ekstra memberikan, hiburan tersebut. So, Ya. mungkin ini yang melatar belakangi event besok ya, konser Akbar Monas 2022. Bisa jelaskan lebih lanjut, Mbak Yunis, sebenarnya tujuan dari acara konser Akbar dan memilih Monas itu kenapa? Mbak Yunis, silakan. Kenapa memilih Monas sih? Saya sih bilang nggak mungkin nggak milih Monas ya, karena Monas itu Oke. satu landmark yang sangat terkenal untuk Indonesia, untuk Jakarta, ya. Ya. Dan itu kan juga satu lambang untuk yang berkobar-kobar kan ada Mhm. terbukti dari obornya di atas. Itu menambangkan sekali tentang Indonesia. Dan mengapa mengadakan konser Monas, konser Akbar ini? Karena kita mau sharing terhadap orang-orang tentang tentang classical music begitu loh. Mmm, mhm. Ya, sebenarnya classical music itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bukan orang-orang pikirnya classical music itu untuk orang-orang yang tua, untuk orang-orang yang jadul gitu ya. Ah hah. Atau ada juga yang bilang, aduh, itu kayaknya terlalu kalangan atas, saya nggak ngerti. Sebenarnya nggak juga. Terbuktinya kenapa? Karena musisi-musisi kita orang Indonesia semua Mhm. dan orang-orang yang dari belajarnya di Jogja begitu kan. Dan terbukti juga bukan orang-orang yang hanya bisa menyanggupi untuk les atau beli alat musik, tetapi mereka juga teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mereka karena cinta dengan alat musiknya, dengan musiknya, mereka menyalurkan melalui itu. Mhm. Jadi memang konser Monas ini ditujukan untuk orang Indonesia dengan rasa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Oke. dari musisi-musisi yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, kita mau kasih nih, mau sharing lagu-lagu klasik untuk orang-orang Indonesia. Yes. Dan tanpa disadari, Ah hah. klasik itu sebenarnya sudah familiar. Iya. Mbak tahu dong, Bugs Bunny dong. Yes. Ya, itu lagu Lagu-lagu. Rossini, namanya Barber of Seville. Itu akan dimainkan Oke. di Monas. Yes. Begitu. Terus juga misalnya, yang saya paling suka tuh contohnya lagu yang di Kingsman, film Kingsman, Mhm. ya, yang paling belakang Kingsman pertama, itu Yes. mereka ada satu bagian di mana kepalanya meledak semua. Nah, oke. Itu kan Ya ya. epic sekali gitu Oke loh. ya. Nah, itu tuh lagunya Elgar.
Iya. Dan lagu yang sama sering dipakai oleh graduation universitas, begitu ya, untuk waktu mereka jalan, begitu. Jadi Mhm. sebenarnya everything familiar, cuma kita nggak tahu itu lagu apa. Kita bahkan mungkin bisa menyenandungkan, ya, Ya, tahu namanya nggak apa. tahu. Aha. Iya, Nggak tahu makanya. pemusiknya siapa dan Iya. bagaimana sebenarnya. Misalnya tahu nggak Mbak yang Aha. film Fantasia? Oke, Itu semua klasik. klasik, totally klasik. Oke. Semua klasik, tetapi sama mereka dikasih satu animasi. Jadi kan interesting kan? Iya, menarik ya. Nah, sangat menarik. Jadi kita saya sendiri sebagai konduktor, Mhm. itu meninterpretasikan dan bekerja dengan pemusik, itu bukannya cuma hitam putih, tetapi saya rasa ada ceritanya. Kalau komposer kan itu terinspirasi misalnya dengan alam, Mhm. Beethoven Six gitu ya. Terinspirasi, kenapa kita tidak waktu memainkan juga kita menceritakan kembali begitu. Bukan cuma asal hitam putih itu toge semua enggak sih. Ada Toge, non pakai balok dan lain organ. sebagainya, yang mungkin ditakuti para pemusik gitu ya, Mbak Yunis ya. Iya, Tetapi menarik bahwa event ini kan sudah diselenggarakan kedua kali, benar ya? betul sekali. Tahun 2019 terakhir dan menyedot perhatian 23.500 orang. Ini mungkin unexpected mungkin untuk teman-teman dari Aula Simfoni Jakarta, dan di tahun ini, tahun 2022 gitu ya, after pandemi, apa yang berbeda dari tahun 2019 dan mungkin apa challenge-nya di bagian mana nih, Mbak Yunis, di tahun ini? Banyak banyak bedanya tetapi juga banyak samanya. Yang Oke, pasti bedanya itu saya berharap lebih banyak orang yang datang, amin. ya. Tahunnya pasti beda. Ya. Acaranya juga ada yang beda, ada yang mirip-mirip sama. Ya, contohnya lagu-lagu nasional kita nggak mungkin nggak memainkan. Mhm. Kan namanya juga musik bagi Indonesia. Ya. Musiknya kita tuh, lagu-lagu nasional kita tuh salah satu melodinya yang paling indah. Saya sangat bangga setiap kali menyanyikan maupun memainkan gitu ya Indonesia Raya, karena mau nangis gitu. Ada rasa Terharu. perjuangannya. Terharu sekali. Nah, kalau yang lagu klasiknya itu ada yang sama tetapi juga ada yang baru. Contohnya nanti kita akan memainkan 1812 Overture, itu dari Tchaikovsky gitu. Mhm. Em, itu lagu dibikin sebenarnya untuk meriam, dimainkan untuk meriam oleh meriam. Tapi Mhm. nggak mungkin kita memainkan di depan Istana Presiden. Oke. Jadi kita akan pakai cara lain gitu. Oke, jadi, banyaklah ya, yang menjadi pembeda gitu dari tahun 2019 dan 2022, dan diharapkan makin banyak lagi masyarakat Indonesia yang aware akan, Ya, eee, musik-musik klasik orkestral gitu ya. betul. Tetapi, apa ya, keinginan Mbak Yunis gitu, harapan, untuk pelaksanaan konser Akbar Monas 2022 ini apa dari teman-teman Aula Simfoni Jakarta, Mbak? Saya berharap bukan cuma kita mengenalkan musik-musik ini, karena meskipun penyelenggaranya sama gitu ya, Jakarta Symphony Orchestra, Jakarta Oral Society, dan Pak Stephen Tong, saya berharap orang-orang Indonesia tuh juga bangga dengan musisi-musisi kita. Ya, bukan cuma dikenalkan, oh saya tahu lagu ini, tetapi ada sesuatu yang di stage itu yang mereka bisa relate Mhm. gitu loh. Oh, itu teman-teman yang kita punya orang juga gitu, dan mereka bisa memainkan lagu-lagu ini. Ya, Karena waktu kita mengharapkan orang-orang untuk datang bukan cuma orang-orang dewasa ataupun orang-orang yang remaja yang pacaran. Kami oke. mengharapkan orang-orang untuk membawa anak-anaknya, teman-temannya semua dari umur 0 sampai 100 deh, ya. Oke. Bisa datang menikmati di suasana terbuka gitu. Kita mau menjunjung tinggi selama ini memang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Kita mau mengenalkan orang Indonesia, kita mau membawa lagu-lagu yang internasional ya, dengan standarnya yang internasional, kita mau mengenalkan sehingga orang Indonesia juga ada di stage internasional begitu loh. Mhm, mhm. Semoga kita bisa lebih tersorot ya. Bahwa Amin. Indonesia tuh bukan cuma, aduh dulu kan kayaknya third country gitu ya. Iya. Cuma kenalnya Bali, enggak, kita we are more than that. Begitu. Aha, aha. Oke, mungkin, sebelum kita infokan gitu ya, event ini ada di jam berapa dan bagaimana caranya gitu, Mbak Yunis, terakhir mungkin apa penampilan-penampilan yang mungkin, akan sangat-sangat menarik menurut Mbak Yunis ya, perwakilan dari Aula Simfoni Jakarta, yang jangan sampai nih Smart Listeners lewatkan penampilan di hari Minggu besok. Silakan Mbak Yunis. Kalau memang orang
tidak mengerti classical concert seperti apa, mungkin mereka mengharapkan ada dansa-dansa ya. Oke. Ya, karena kan konser show gitu kan. Yang pasti ini tidak, tetapi bisa didengarkan di imajinasi lagu itu seperti apa. Ya, misalnya Bugs Bunny itu akan relate. Yang pasti nanti konser Akbar Monas di tanggal 23 Oktober hari Minggu pukul 18.30 itu menjadi sesuatu yang menarik sekali buat orang-orang dari untuk semua lapisan masyarakat ya. Orang juga boleh datang dengan santai outfit dengan bebas begitu ya. Bisa duduk lesehan, bisa dansa-dansa waktu lagu. Nanti ada lagu yang 1812 Overture. Ada juga nanti yang namanya Blue Danube. Ada juga Mozart. Nanti juga ada pertunjukan satu anak muda umur 10 di mana dia akan memainkan piano. Oke. Begitu. Ya, sangat menarik sekali pokoknya yang konser ini. Aha. Dan juga konser ini terbuka untuk umum dan gratis ya, Mbak Yunis ya? Betul, terbuka untuk umum, gratis. Mau apa lagi sih? Iya. Santai, konser, modelnya piknik, begitu. Mhm. Pokoknya bisa bawa satu kampung. Tadi boleh diinfo kembali Mbak Yunis di jam berapa besok? Konser Akbar Monas, Aha. hari Minggu 23 Oktober, pukul 6.30 sore. Oke. Ya, datanglah, Aha. hadirilah, dan tepuk tangan sekeras mungkin untuk musik kita. Gitu. Yes, karena ini persembahan anak-anak bangsa Small Listeners yang juga menampilkan ternyata talenta-talenta muda gitu ya, dan anak-anak Indonesia itu sangat luar biasa, beragam, nggak hanya pop ataupun mungkin R&B, jazz, hip hop, Betul. tapi juga ada klasikal yang pasti akan sangat menarik dan mungkin besok ketika Anda dengar lagunya, kayaknya saya pernah dengar nih lagu Oh, ini. banget pasti. Pasti ya, pasti akan banyak gitu yang mungkin akan merasakan seperti itu. Dan Iya, kembali, betul. Small Listeners, sama-sama kita tingkatkan gitu ya awareness kita akan classical music di Indonesia. Ya. Terima kasih Mbak Yunistom Terima atas kasih. waktunya. Ya, terima kasih Kita sekali ya. doakan semoga sukses. Kita juga Ya, penasaran bagaimana rasanya menonton konser klasik tapi outdoor gitu ya. Ini outdoor, juga santai pokoknya. menarik. Dan pastinya juga Small Listeners, masih bersama saya Audrey Juwana. Kita akan bertemu lagi di lain waktu dan ini dia perbincangan kami bersama Mbak Yunis dari Managing Director Aula Simfoni Jakarta. Kita kembali setelah yang satu ini.